semuanya, ketemu lagi setelah sekian lama gue agak upload video mungkin sekitar 3-5 bulanan mungkin ya. Dan kali ini gue pertama upload lagi untuk setelah sekian lama mencoba bikin video ngobrol-ngobrol lah, jangan podcast karena podcast harus pakai mic yang kayak Mas Dedi gitu. Sebelumnya minta maaf karena gak ngupload cukup lama, tapi sekarang lagi ada teman saya ini di sini, kakak kelas sih lebih tepatnya. Kita perkenalan dulu lah. Oke. Dengan siapa dan dari mana gitu. Oke. Gua Muhammad Iqbal ya, suka dipanggil Ibay ya. Dan gua asli dari Jatiwaras, Salopa. Nah, namun kali ini gua pindah ke kota Singaparna ya. Itu kabupaten ya. Kabupaten Singaparna dan tinggal sekarang di sana. Ya. Ya. Dan masih belum bisa banyak ngomong karena banyak banget kejadian yang unik sama si Iqbal ini gitu. Karena gue mungkin nggak perlu ngenalin lah, udah pada tahu juga lah ya. Nah, kenapa gitu sekarang ada Iqbal di sini? Ceritanya cukup panjang, tapi kita bakalan tanya-tanya sama Iqbal kenapa, boleh, ya. Kenapa kita bisa ketemu gitu pada awalnya, kenapanya. Dan awalnya tuh gimana sih ya? Kenapa bisa tiba-tiba bisa pengen kenal gitu ya sama, bukannya sok artis ya, bukan. Bukan sok artis, tapi Iqbal karena ngechat duluan gitu. Kenapa Iqbal? Awal pertama sih harusnya gue kenal Bang Dimas itu Abi Dimas ya, karena dia adik kelas gue dari sekolah. Ya, kakak kelas tuh beda 2 tahun. Harusnya gue tuh kenal dari sekolah, harusnya. Gue kelas 3, dia kelas 1. Namun ya mungkin di sekolah tuh susah ya untuk kenal karena satu sama lain juga masing-masing gitu kan kalau di sekolah. Apalagi adik kelas gitu kan, kalau misalkan nggak terkenal ya nggak kenal gitu kan, kecuali dia terkenal dulu baru dikenal sama siswa lain. Pertama gue kenal sama Mbak Dimas itu mungkin dari cewek gue ya, dikarenakan gue ada sesuatu yang mau ditanyakan gitu tentang YouTube dulu ya, kalau nggak salah itu 2018. Iya 2018 kalau nggak salah. Gue ngechat pertama kali ke Dimas, katanya adik kelas juga sama dari dulu, dia nge-YouTube dari sekolah katanya. Nah, dikarenakan gue pemula gitu, gak tahu tuh YouTube gimana gitu kan, apa namanya yang harus dijalani di YouTube, apa persyaratannya apa, gue bener-bener ngeblank gitu, gak tahu. Dan di sana gue minta nomornya, langsung gue kontak Dimas dan alhamdulillah dia welcome gitu kan, bisa diajak ngobrol, happy, dan dia juga tahu bahwa gue tuh satu sekolah sama dia, cuman mungkin gue duluan yang nyapa dan nyampe hari ini gue bisa ketemu. Dan gue ketemu sama Dimas itu bener-bener dari 2018 nih, baru 2021 ini ketemu setelah chattingan gitu ya, dalam artian lama chattingan udah lama gitu kan. Bukan chattingan sebagai pacar ya kan, dia udah punya pacar lama. Nah, tahu-tahu kita pertama kali ketemu dan ada ngobrol langsung bikin video gitu, bener-bener ya di luar ekspektasi gue gitu kan. Nah gitu ceritanya bisa kenal sama Dimas. Udah lama ya ayah. Nah tapi kan waktu itu juga gue baru pertama kali terjun ke dunia YouTube gitu. Pada akhirnya jadi saling itu ya, jadi saling apa sih disebutnya teh? Apa ya? Saling ngegali ilmu bareng lah. Jadi saling sama-sama belajar. Gue tahu ini, gue kasih tahu Iqbal tahu ini, saling sharing tentang YouTube gitu kan. Saling ngasih tahu apa hal-hal yang peraturan segala macam tentang YouTube, apa yang nggak tahu ditanyain. Begitu juga sebaliknya gitu, saling ngasih tahu ya ayah. Iya, jadi intinya gue kenal sama Bang Dimas itu dari per-YouTubean lah. Iya, dari padahal satu sekolah. Kalau gak YouTube ya mungkin nyampe sekarang gue gak tahu, ya, udah gak kenal siapa-siapanya gitu. Tapi ya alhamdulillah Iqbal orangnya juga baik banget gitu ya, karena karena waktu pertama kali Dewa tuh kaget, ini siapa-siapanya kan nggak tahu gitu, takutnya orang mau nipu. Benar itu benar. Karena zaman sekarang tuh banyak banget ya penipuan, kayak
ini loh temen SMK segini-gini, padahal kan nggak tahu dia siapa. Nah, banyak sekali lah. Banyak oknum lah sekarang yang sok kenal sok akrab. Nah, untuk sekarang Aikbal sendiri kesibukannya apa nih? Karena di tahun sekarang ini, akhir tahun 2021 lah. Ya. Nah, kemarin gue tuh kerja ya. Mungkin gue pas keluar sekolah emang nggak di Tasik ya, langsung gitu. Keluar kota dan sebelum itu nggak kerja dulu karena gue tuh hobi dulu main bola ya. Jadi gue di kota itu tepatnya di Jakarta lah, gue dulu main bola fokus dan nggak kerja nggak apa, gue ngikut kakak gue gitu di Jakarta dulu. Terus gue ngejalanin sepak bola itu hobi gue kan, tiap hari gue latihan gitu kan, sampai gue bisa masuk klub yang gue nggak impikan juga sih, tapi alhamdulillah bisa tembus gitu kan dulu. Waktu itu di klub apa tuh? Di klub Persija Muda dulu, tepatnya ya bisa disebut Persija 21 lah. Nah itu gue masuk di situ ya lumayan lah lama karena seleksi bisa tembus lah. Namun gue lamanya itu juga di klub LPB lah, yaitu teman-teman gue yang di Jakarta yang lihat ya, teman-teman hoki lah, teman-teman hore yang ya setiap kali susah senang ada gitu, sampai bisa ke lapangan, sampai terjun, yaitu bisa masuk ke klub-klub yang bener-bener gede ya, sampai kompetisi lah, intinya gue bangga. Nah dari situ mungkin ada perihal yang bener-bener mungkin gue gak jalanin sepak bola lah intinya ya, karena ada jalan lagi gitu kan, Tuhan ngasih jalan, mungkin lu jangan ke bola lah gitu ya gitu kan. Pokoknya itu ada insiden yang bener-bener gue ceritain lah, itu kan sedih lah harus ceritain. Jadi kayak Tuhan tuh ngasih jangan kesini lah gitu, ini dikasih jalan kesini yang gitu, buat bikin kita bisa ngejalanin hidup lebih baik gitu. Nah itu karena gimana ya, mungkin rencana Tuhan lebih baik lagi gitu kan. Meskipun lu pengen ke sono, kalau Tuhan gak ngasih lu ke sono ya gak bisa nyapai, tetap harus belok lah intinya. Nanti di situ lah terus gue kerja PT lama lah, lumayan cukup lama. Pernah juga di ekspedisi dulu di Shopee ya. Pernah di Shopee ekspedisi. Hampir 1,5 tahun apa 2 tahun ya. Terus gue kerja lagi PT 2 tahun ya. Dan pada akhirnya gue sekarang bisa kerja gabung di YouTuber ya, lumayan cukup gede lah alhamdulillah ya. Sekarang udah ke abang ya yang sekarang mungkin nonton gitu, alhamdulillah bisa kenal dan juga apa ya, bisa gabung juga. Mungkin gue bukan siapa-siapa tuh ya, mungkin Tuhan ya udah ngasih jalannya bisa kenal sama abang. Alhamdulillah abang yang sekarang gabung sama bisa ngerekrut Iqbal gitu ya, terima kasih banyak. Dan juga pembelajaran dari abang bener-bener kalau apa ya, ngasih ilmu dan yang nggak tahu gitu bisa tahu lah, ilmu yang mahal ya. Nah itu kan ilmu yang nggak bisa kita dapat dari sembarangan orang gitu. Makanya Iqbal nggak bisa ceritain itu ya, dikarenakan ya bener-bener itu apa ya, dalam hati gua udah simpen, dia bener-bener yang nolongin gua mungkin lagi down apa gitu. Terus gue juga salah satu fansnya dulu. Awalnya tuh abang tuh suka nonton dia konten gitu. Dia lah. Konten dia, gue fannya salah satu. Gue pengen kayak gini nyampe gue bikin YouTube itu ngurutin gitu. Terinspirasi dari dia, pengen bener-bener ngopi lah intinya, ngopi. Kontennya dia tuh pengen kayak gini gitu ya. Namun kagak jalan dan kagak tahu apa yang harus dilakuin pertama kalinya gitu kan. Mungkin ya karena kan saya tuh ketemu Dimas juga kan, kagak tahu ilmunya itu gimana, sehingga kita bisa sharing gitu, ngejalanin. Dan mungkin ya gue jalannya gitu kan, bisa dipertemukan sama ya idola atau ya alhamdulillah ya bang ya. Sekarang alhamdulillah gue bisa kenal, bisa sharing sama dia juga gitu. Dan alhamdulillah mungkin ini jalan Tuhan juga gitu kan, karena kagak tahu gitu Tuhan ngasih lu kemana-kemana agak tahu intinya kan? Setiap lu lakuin, maksimalin yang lu lakuin, terus konsisten dan juga harus berjuang intinya ya. Yakinlah intinya hasil nanti ngikutin lah bakalan gitu kan. Itu pekerjaan gue nyampe saat ini ya. Dan gue jarang pulang ke Tasik. Nah itu gitu makanya kan. Sempat dia tuh beberapa kali pulang ke Tasik
sempat udah ada ngerencanain juga buat ketemu, tapi nggak bisa terus ya ayah. Meskipun gua pulang tuh paling sehari ya, berangkat lagi 2 hari sehari itu lagi. juga kan pas lagi gua Gitu. kerja, makanya nggak sempat ketemu gitu. Nah jadi udah berapa kali banyak ya ngechat banyak nih. bang. Saya mau pulang nih, taunya udah di Tasik, nggak ngontek, taunya udah pergi lagi ke Jakarta gitu. Dan gue selama ke Jakarta itu 2000 berapa ya, pokoknya jarang di Tasik. Dan dari keluar sekolah itu gue bener-bener di Jakarta terus, dan pulang paling ke Tasik Lebaran itu lebaran paling setahun sekali apa 2 kali lah, udah hitung lah. Nah jadi buat kalian yang nonton nih, yang kenal sama gue gitu kan, apalagi nih daerah Kialir lah, tahu siapa gitu ya, suka sepak bola lah gitu kan, pastilah ada salah satu. Insya Allah lu tinggal kontak aja Bang Dimas, nanti bisa kita ketemu. Kalau Apalagi teman-teman main bola nih yang pengen ketemu, tinggal kontak aja gitu kan. Gue juga gak tahu kalian itu ada di Tasik atau ada di kota, gak tahu juga gitu kan ya. Dan banyak juga kontak-kontak yang hilang yang gue pengen hubungin lagi ya bang, kayak gitu reunian kan. Gitu kan, Reunian kayak gitu kan, nostalgia ketemu teman-teman waktu SMK, waktu latihan bola juga gitu, bener. Nah sehingga kita bisa dipertemukan hari ini, dan Dimas katanya nyantai juga, makanya gua ya udah sekalian konten karena Bang Dimas punya YouTube, katanya ya udah bikin aja yuk katanya. Meskipun itu bener-bener gak direncanain, gak sama kali. Gak ada. Bikin video enggak sih. Awalnya cuma ketemu aja ya. Pengen ketemu ngobrol sharing tentang YouTube gitu. Tahu-taunya bikinnya udah sekalian bikin. Sekalian. Dan ini bikinnya berapa ya? Malam ya? Jam 10:30. Nah, 11 malam. Bayangin nih gak ya. Ya mungkin karena gue di Tasik itu dekat juga lah rumah, masih di kota. Masih jadi satu kota gitu ya. Gitu, iya. Dan juga sebelumnya tuh bikin video juga, tapi itu nantilah di channelnya abang. Lebih duluan di sana, jadi nonton dulu di sana baru kesini. Biar tahu pribadinya nanti. Pribadinya bagaimana? Karena kita sharing juga. Sering. Gitu. Setelah itu gue mulai tuh kan dari terinspirasi, boleh disebut nama ya. Gue tuh ke Bang Bewok ya, kalau aslinya itu namanya Iik ya, kalau nonton ya terima kasih udah kasih tahu gue YouTube. Nah disitulah gue terinspirasi YouTube, terus ada konten yang bener-bener bagus yang sekarang gue gabung di timnya gitu, bener-bener keren. Nah dari situ gue terinspirasi pengen kayak dia gitu, terus nurutin kontennya sampai gue dari intro lah, dari pembukaan gue sampai ngefan nurutin lah gitu kan. Nah di situ gue terinspirasi sampai saat ini ya alhamdulillah, channel dari 0 subscriber nyampe sekarang udah berhasil, udah kemonet lah gitu kan. Itu perjuangannya. Karena awal-awal tuh yang kalau misalkan sebelum gede gitu ya, perjuangan yang paling benar-benar kita ngerasain tuh itu benar. Untuk jadi dimonet akun kita tuh, dalam artian kita bisa memasang iklan di tiap video kita. Nah itu. Nah perjuangan pertama kita tuh, itu perjuangan pertamanya, karena kita harus ngumpulin 1000 subscriber sama waktu tonton tuh 4000 jam. Oh itu bener-bener itu yang paling berat ya ayah. Dilihat tuh gampang, tapi bayangin, aduh susahnya itu. Bayangin aja 4000 jam, kita sehari aja 24 jam gitu kan. Ini 4.000. Butuh 4000 gitu kan. Butuh berapa hari? 1 bulan lebih gitu. Apalagi nih subscribe, aduh ya ampun, kadang turun kadang naik, udah bener-bener bisa depresi itu kalau bener-bener lu putus asa udah ditinggalin gitu kan. Mendingan cari yang kerja yang pasti-pasti aja gitu. Kerja pasti aja gitu kan. Nah itu perjuangannya tuh di sono tuh. Nah terus emang gue tuh setelah mencapai gitu tetap kerja juga gitu, mungkin karena belum menghasilkan nih YouTube gitu kan. Emang sih pasti aja dulu gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ada rezekinya juga. Amin. Gitu kan. Ya gue doain juga Bang Dimas nih gitu, mudah-mudahan sukses nih YouTuber Tasik nih. Dan nanti bisa lihat ya di vlognya, gue nge-vlog juga dari awal proses. Nanti ada deh. Nanti pertemuan sama teman gue sama dia itu nanti gue tampilin juga ya. Nanti gue kasih link Aibba di sini di deskripsi ya biasa. Itu. Nah itu yang sekarang dijalani, terus cerita gue nge-YouTube dan apa pekerjaan gue di Jakarta, yang pekerjaannya ya begitu lah sampai saat ini perjuangannya gue. Gitu. Perjuangannya gede banget lah ya dari pertama kali ikut bola dulu, terus kerja ke pabrik, jadi kurir segala macam, sampai pada akhirnya ya alhamdulillah kerja sebagai di salah satu tim konten kreator juga ya. Di salah satu konten kreator. Nah yang
yang gue dapatin dari dia tuh bener-bener dah pokoknya siapa sih salah satu orang yang bisa masuk ke dia itu rezeki dan terbaik lah intinya gitu kan. Nah mungkin sampai yang bahas itu sampai situ paling nggak bisa ya, itu karena ada hal yang emang nggak bisa ceritain sedih nggak bisa diceritain juga gitu ke depan kamera. Oke, sekarang kita coba tanyain percintaannya itu gimana sih gitu kan. karena gue tau kan si pacarnya tuh kakak kelas gue juga kan, satu sekolahan malah sama Iqbal sama pacarnya juga. Tapi gue lebih duluan kenal sama pacarnya karena satu organisasi, satu OSIS. Nah, tahu juga gitu si teteh itu teh pacarnya si Iqbal, tapi nggak tahu orangnya yang mana. Nggak tahu orangnya yang mana. Terus gimananya. Nah, berarti udah berapa lama sih, gimana sih ceritain gitu secara singkat kisah perjalanan cinta dari SMK sampai sekarang gitu. Jadi gimana ya, mungkin ini kita kulik. Intinya mungkin Pak Dimas jadi masuk organisasi ya sama cewek gue itu mungkin ya karena cewek gue belum sama gue gitu dulu. Ya, nggak tahu. Jadi kagak tahu, dia taunya sama siapa gitu kan. Nah setelah itu jadi yang gue unik itu ya gue tuh satu kelas terus sama dia tuh satu kelas gitu. Oh sama si tetehnya teh. Satu kelas, gue dari kelas 1 bayangin nyampe kelas 3. Tapi hubungannya itu malah mau beres keluar kelas 3 ya yang gimana ya. Jadi ceritanya itu dulu masuk kelas 1 ya. Nah gue masuk multimedia itu memang disarankan sama kakak kelas gue dulu. Nah tapi pas pertama kali masuk emang kok gak ada ceweknya gitu kan. Nah, setelah ada ceweknya nih nah, masuk STM ya. Gue sama teman gue ya yang tadi di vlog tadi nih, yang nanti lalu lihat vlog gue di sana namanya itu Endra. Itu teman gue yang dari SMP nyampe keluar sekolah itu bener-bener perjuangan pahit manisnya sama dia. Nah gue suka sama dia itu dari kelas 1 gitu kan. Oh sama si Tata itu pas pertama gue tuh lihat cuman yang namanya pengalaman gue di SMP dulu juga pernah satu sekelas. Cuman ya gimana rasanya satu kelas tuh pacaran tuh bener-bener malu dah. Terus suka diinin sama anak-anak gitu karena, sama guru juga. Nah setelah gue masuk ke sekolah, namun mungkin gue udah ngerti gitu, masa iya gue nih SMK juga begini lagi ngulang dari SMP gitu kan. Karena gue di SMP dulu tuh hubungan dari kelas 1 naik ke kelas 2 lah. Itu cuman berapa bulan doang, apa 3 bulan apa 4 bulan tuh putus. Itu malunya nyampe keluar lagi, itu malu pokoknya karena gue mantan disuapin ojok-ojokin lah gitu kan. Males kan. Jadi satu sekolah tahu ya. Udah tahu, udah satu kelas, satu guru semua guru juga tahu. Makanya gue tuh males. Nah di sana gue ambil hikmahnya dan juga pelajarannya gitu. Masa ya gue 3 tahun lagi ke depan gue malu gitu, apalagi ini udah dewasa apa juga. Kehitungnya kan SMK kan udah udah pola pikirnya udah jalan lah gitu ya. Nah itu teman gue tuh suka Indra juga suka ketemunya dia tuh dulu, gue gak bisa ceritain ya. Namanya dirahasiakan. Cuman ya itu terpendam lah intinya. Cuman omongan gue sama dia aja gitu, nggak bisa ngungkapin. Nah di situ gue nahan 3 tahun nggak bisa ngungkapin itu. Emang dia tuh pacaran juga. Tahu juga. Yang gue ingat sampai sekarang itu dulu kelas 1 semester 2 dia pengen ngebenerin handphonenya tuh sama gue tuh kayak pasang. Dulu kan zaman apa BB ya? Oh iya, BB. Pasang mau pasang tema kayak iya yang ngeriset keyboardnya tuh kayak gitu. Gue yang riset dan gue baca-baca dia sama cowok gitu. Itu bro yang sangat bener-bener waduh. Jadi gimana ya menyimpan sesuatu yang suka sama dia tapi dianya tuh kagak sama orang lah. Itu emang bener-bener aduh sangat sakit lah intinya. Tapi luar biasa sih itu mendam perasaan gimana ya? Nyampe gua tahu pokoknya dia sama hubungan ini terus hubungan lagi nyampe kelas 3 tuh udah pokoknya. Nah ada momen apa gitu yang pada akhirnya bisa buat tuh kayaknya ini udah saatnya gitu. Udah saatnya bahwa ngungkapin ke si tatanya ada di sini. Gimana gitu. Jadi saatnya tuh dulu lagi apa tuh uji kom dulu. Oh iya. Kalau di SMK kan uji kom. Ya ada uji kom, ada uji kom. Uji kom itu emang bener-bener yang dulu kita PKL ya.
langsung uji kom yang mau apa namanya keluar itu kan sebutnya tuh bikin apa ya kayak bikin sesuatu gitu ya, jadi dinilai, nah itu bisa nanti kita bisa keluar ya gitu kan, kayak gitulah intinya ya kayak. Nah di situ dia tuh hubungan lagi sama orang, tapi itu juga teman gua satu apa ya pokoknya dulu dia tuh juga futsal, gua futsal itu satu teman lah, cuman ya nah gua tuh seneng padahal dia tuh kagak hubungan lagi, taunya hubungan lagi tuh bener-bener waduh gila ya. Cuman dia kagak bertahan lama karena teman-teman gue juga nyaranin ke dia, wah jangan jangan balik lagi gitu. Dia mau gitu katanya orangnya gitu kan. Ya gue mah pede gitu kan, kalau misalkan jodoh ya jodoh gue kalau misalkan ya gue gak apa-apa. Cuman yang gue apa ya masih dirasa itu dari kelas 1 nyampe kelas 3 enggak lepas itu anjir, perasaan masih kayak pengen gitu sama dia tuh, kayak penasaran gitu. Nah satu waktu setelah uji kom dia tuh emang lagi apa ya ada apa namanya keterlibatan lah sama hubungannya tuh nggak sehat lah ya, toxic gitu, toxic relationship. Taunya dia emang putus gitu kan, tapi nggak langsung move on, susah ya. Nah di situ lah gue masuk dan butuh berapa lama itu? Itu cuma 2 bulan bro, 2 bulan proses 2 bulan cepet banget nih, anjir. 2 bulan proses ya. Taunya dia juga ngerespon katanya gini-gini, kenapa nggak peka kayak gitu ya, karena gue pengalaman dari dulu SMP gitu gak mau kayak gitu. Dan pada akhirnya setelah mau keluar itu seminggu mau kelulusan tuh kan, mau kelulusan gua bisa bersama dia ngungkapin gitu kan, dan ternyata dia juga bener sama-sama kayak gitu sampai akhirnya sekarang ya, meskipun teman-teman satu kelas gua gitu kan gak nyangka gitu ya, kan mungkin lah emang gak nyangka karena gua tuh kurang aktif ke cewek-cewek gitu kalau di sekolah ya, nyampe gua yang heranin itu masa seberandalan gua gitu bisa jadi apa ya KM dulu ya, asisten KM juga gitu kan. Aduh gila, pokoknya udah dah. Pokoknya itu pengalaman gua, percintaan gua nyampe hari ini, detik ini gua bersama dia tuh berarti selama mau 7 tahun lah. Mau 7 tahun? 7 tahun ya. Loh. Gila. Pokoknya gila lah, pokoknya itu mungkin mungkin apa ya? Apa sih rahasianya gitu? Itu karena gue pengen nyuri gitu kan, ilmu percintaannya tuh gimana? Jadi intinya tuh konsisten ya, istilah konsisten sama ada apa tuh? Komunikasi, komitmen. Intinya komitmen. Emang gue juga nggak mikir pengen serius gitu, mikirnya pengen kenal doang, udah beres itu kan, karena dalam arti pikiran usia segitu kan nggak ada buat serius. Ya. Gue kenal, gue bisa sama dia gitu, udahan kayak gitu, ganti lagi gitu kan. Cuman gue mikirnya setelah kok gue bisa jadi serius, gue mungkin hati gue udah kena gitu, bukan waktunya serius nih sama dia kayak gitu kan. Terus gue lihat karakternya juga kayak gini, udah bisa saling nerima, saling percaya gitu kan. Nyampe gue tes dia apa namanya LDR. Gue pertama kali LDR emang nggak bisa lah dulu kan. Nyampe berat banget gitu. Wah susah banget itu, ada gelombang-gelombang yang bisa menyakitkan, ada yang bisa mengharukan, ada lagi bisa menyenangkan lah. Pokoknya itu nggak semulus yang dipikirkan nyampe yang orang lain lihat ya. Sekarang iya, pokoknya banyak problem lah. Intinya emang susah sih. Dan dia juga pertama kali, mungkin gue juga pertama kali buat LDR, baru pertama kali sama pasangan LDR jarak jauh gitu kan. Sampai akhirnya gue setelah konsisten dan komitmen sama dia, LDR hampir setahun lalu ketemu. Itu cuma kontekan doang, video call doang, itu alhamdulillah berjalan lancar dan sampai hari ini intinya gitu kan. Intinya saling percaya lah. Iya benar, kita doain biar cepet-cepet bisa menghalalkan. Iya bisa menghalalkan, amin. Ya, kita doain bareng-bareng biar cepet menikah gitu kan. Nah jadi buat kalian yang nanya apa aja tuh 7 tahun tuh kan, 7 tahun gue itu hubungan. Udah kayak nyicir motor 2 kali tuh kalau 3 tahun 3 tahun. Motor 2 kali, mobil lunas. Gitu kan. Tapi kan semua pasangan itu berbeda keinginan, berbeda komitmen juga gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lama, itu terserah kalian gitu. Jadi
gimana caranya masangin ke pasangan kalian satu sama lain itu menjalani komitmen bisa mencapai satu tujuan gitu intinya. Bukan berarti siapa yang paling lama, siapa yang paling sebentar, enggak. Gitu kan. Dikarenakan apa ya, kalau udah nyaman ya susah lah. Ya, benar. Intinya gitu kan. Karena kenyamanan tuh gak bisa dapat di sembarangan orang kan ya. Tapi gue nanya kan kebanyakan nih hubungan lama itu kan kadang-kadang ada putus jalan terus dia hubungan lagi sama orang, kadang-kadang ada lagi apa ya terus kembali lagi gitu. Oh iya, kembali lagi sama yang pertama gitu ya. Nah yang gue tanyain ke Bang Dimas itu pernah gak ngedenger teman apa gimana dan alasannya kenapa gitu? Pernah gak ada ngedenger kayak gitu? Pernah sih ada gitu, beberapa lah gitu ya. Kayak dia tuh masih hubungan sama si A ini. Tapi dia minta break dulu, minta berhenti gitu sejenak. Tapi bukan dia nyari masalah, bukan dia nyari solusi gimana baiknya, tapi dia kayak nyobain sini dulu. Tapi bener itu nyobain dulu. Tapi alasannya break gitu. Iya, alasannya break, tapi dia malah hubungan dulu sama si B ini gitu. Tapi pada akhirnya juga nggak lama karena mungkin yang pertama karena gimana ya? Rasa nyaman mungkin yang bikin bedanya tuh. Sama komunikasi. Kayaknya pada akhirnya dia juga nggak lama sama si B, balik lagi sama yang pertama itu. Nyambung lagi gitu ya? Iya, nyambung lagi. Nah, cuman gua di situ kagak dari awal nyampe akhir alhamdulillah agak konsisten dan tidak apa ya nyampe break terus hubungan lagi sama ini enggak. Meskipun ya di belakangnya sedih banget dah kalau diceritain gitu kan. Dari susah senangnya pokoknya nyampe sekarang itu. Selama 6 tahun itu mungkin apa enggak ada yang mulus, enggak ada yang mulus. Pokoknya rusak atau naik turun atau sedih senang bareng pokoknya. Dan juga apa ya ceritanya momen-momen selama itu banyak banget pokoknya. Kalau misalkan terlupakan susah, gak bisa terlupakan. Gak bisa ya. Nyampe sekarang makanya bertahan ya, mudah-mudahan ya nyampe. Mudah-mudahan langgeng gitu, bisa cepet-cepet kita doain buat halal gitu ya. Ya gue juga ya doain nih ya ke Dimas, mudah-mudahan nyampe sekarang yang sekarang ya nyampe langgeng bisa. Amin. Apalagi katanya mau menghadapi LDR ya, mudah-mudahan bisa sukses. Dan tidak tergoda nanti bisa lihat kontennya di channel. Ya di channel itu. Mudah-mudahan ya sukses dan mungkin gue juga sekarang bisa sering ketemu Bang Dimas, mungkin gue bisa nyepetin lebih sering sharing juga ngobrol-ngobrol. Karena kan di Tasik dekat ya, kalau nggak tahu rumah dekat di Tasik, apalagi satu kota gitu kan. Mudah-mudahan. Nah gitu. Sekarang cinta udah selesai nih, kan juga kayak pengen fokus di YouTube. Nah buat teman-teman semuanya di sini yang kayaknya pengen nyobain gitu, nah trik atau enggak tips apa sih yang kasih gitu buat teman-teman di sini yang buat pertama kali ingin terjun ke dunia YouTube, pasti tipsnya gitu. Tipsnya yaitu lu ada keinginan dulu pengen apa gitu kan. Sekarang nggak cuma YouTube doang, nggak ada tujuan. Sama juga kalau ada keinginan ada tujuan. Bener. Tujuannya pengen apa? Kalau lu cuma tujuannya iseng-iseng doang atau mengabadikan momen ya, gitu ya. Cuman gitu doangnya silakan aja gak apa-apa. Karena kayak bikin kreator kayak gini kan nggak ada yang larang gitu kan. Semua juga mempunyai hak masing-masing. Kalau cuman gitu ya gak apa-apa, tapi kalau cuman serius ya seriusin gitu kan. Nah mungkin apa ya motivasinya jadi buat kalian intinya yaitu memulai gitu kan. Kalau ada rezekinya ya alhamdulillah gitu, lanjutin nyampe bisa konsisten nyampe besar gitu kan. Karena kalau nggak mulai terus nggak kerja keras, nggak konsisten ya gak bisa nyapai gitu, nyapai meskipun itu berat, persyaratannya berat ya. Tapi kalau konsisten insya Allah bisa lah. Bikin video terus sampai banyak gitu, siapa tahu kan ada yang meledak, ada rezeki gitu kan. Karena nggak tahu gitu ya, kita juga kan berawal dari gak mungkin langsung 1.000 orang, sebenarnya kan gak mungkin juga gitu, pasti berawal dari nol juga gitu. Lama juga lah intinya, dari muter otak gimana pengen cara rame gitu. Intinya kalian ya begitu, intinya mulai aja dulu ya. Mulai dulu. Tips yang berguna banget ya buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia YouTube. Benar-benar kayak gitu ya. Mungkin kayaknya segitu aja karena tadi juga kita udah ngobrol banyak banget gitu ya di kontennya si Iqbal ini. Nah, videonya bisa kalian tonton di channel Iqbal. Nanti gua kasih linknya sama link videonya. Karena di situ
gue bakalan dikulik tuh digali sampai dalam sama si Aikal ini. Dan ngucapin terima kasih juga karena Aikal udah nyempetin main ke rumah, udah nyempetin ketemu juga. Dan sampai ini juga udah mau jam 11 malam gitu kan, ganggu waktunya gitu kan. Malu juga. Makasih banyak. Semoga kita berdua bisa benar-benar sukses dunia YouTube lah. Sukses buat Bang Dimas ya. Sukses juga buat Aikal. Sukses karirnya, sukses juga percintaannya. Buat kita semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat klik subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasi biar kalau misalkan gua upload video kalian bisa tahu kapan gua upload dan bisa langsung nonton juga gitu. Oke, jangan lupa di like ya. Bye bye. Sip. Ya.